Dengarlah panggilan ibadah berikut ini yang terambil dari Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mengambil sikap untuk menundukkan kepala. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita bersaat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sekalian menaikkan pujian penghormatan untuk Allah kita, Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, bersukacita buat kasih kemurahan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu secara khusus di sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Kami boleh melewati semua tanggung jawab, semua pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati keluarga kami dan semua aspek yang kami boleh lewati sepanjang minggu ini kami menyadari. Semua bukan karena kuat hebat kami, semua bukan karena gagah kami di hadapan Tuhan, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap setia bagi kami yang tidak setia ini. Tatkala kami meninggalkan Engkau, kami sibuk melakukan banyak kegiatan lain, namun Tuhan tetap setia kepada kami, menunggu kami untuk datang, menunggu kami untuk mencari Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan kami boleh datang beribadah kepadamu. Biarlah sungguh di dalam peribadahan pagi hari ini Engkau menemukan kami dengan kesungguhan hati mau datang memuji menyembah Engkau, dengan kesungguhan mau datang menikmati hadirat-Mu, memuji, menyembah dan memberi yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang bisa kami berikan. Terima kasih Tuhan, namun sebelum jauh kami beribadah pagi hari ini, kami mengingat di sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu, kami begitu banyak hal melakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Mulai dari tutur kata kami, semua hal yang keluar dari mulut bibir kami, banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Dari rencana-rencana yang ada di dalam hati dan pikiran kami, juga banyak hal yang mendukakan hati-Mu. Tuhan ampuni
Kiranya Engkau mengampuni kami. Ampuni setiap kami yang hadir datang pada pagi hari ini. Sehingga kelayakan yang daripada Tuhan membuat kami layak untuk boleh hadir menikmati Engkau dari awal sampai akhir dalam peribadahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, bertakhta dan beracara dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Nama-Mu dipuji, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah oleh karena kebaikan Tuhan. Kita boleh datang beribadah di pagi hari ini. Kalau saya ingat, saya mungkin seminggu lebih saya menderita sakit. Saya puji Tuhan, tapi mendekati dalam pelayanan di pagi hari ini saya boleh dipulihkan kembali. Biarlah kita datang di pagi hari ini, kita datang dengan penuh kerinduan untuk memuji dan memuliakan Dia. Biarlah kita mau menyembah Bapa kita mengucap syukur kepadanya atas segala karyanya di dalam hidup kita. Mengenal-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
tenang. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah semua kita boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah juru selamat kita. Hanya oleh keajaiban kasih-Nya kita boleh ada saat ini. Marilah kita terus meninggikan nama-Nya, menaikkan pujian untuk Allah kita. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menerang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Naikkanlah pujianmu Bapak Ibu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Nesin. Bapak Ibu, ada satu pribadi yang sanggup untuk menjamah setiap hati kita dan mengubah kehidupan kita. Dialah Tuhan Yesus, Allah kita. Biarlah kita boleh mencari Dia, boleh mendekat kepada Dia, dan biarlah hidup kita boleh kelimpahan kasih
di dalam Dia. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk berdiri kembali. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, sungguh indah Engkau. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Benar Tuhan, seperti pujian kami, biarlah sungguh Engkau pribadi yang kami rindukan. Biarlah sungguh perjalanan demi perjalanan, waktu demi waktu, hari demi hari yang kami lalui. Yang kami lakukan adalah merindukan Tuhan. Yang kami lakukan adalah mencari wajah-Mu, merindukan kasih-Mu, dan menaati firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh datang, memuji menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami. Berikan kami hati yang siap ditaburi firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Tetapi masing-masing kami yang hadir boleh pulang nanti dari tempat ini membawa firman-Mu untuk kami hidupi. Dan kami mengalami pembaharuan, perubahan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang penuh terbatas, Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan berfirman bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kalau satu kali shalom, shalom. Kalau dua kali, shalom. Harus berulang ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita akan membaca dua bagian firman Tuhan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 55, ayatnya yang ke-6 sampai ayat 7. Dan nanti kita akan sambung di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 8 sampai 19. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama dengan saya di dalam hitungan yang ketiga. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kembali kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita lanjutkan dengan 2 Tawarikh 15 ayat 8 sampai 19. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, bersama sekali lagi kita membaca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak ataupun orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan.
Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas panjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri di rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ya, demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, kita yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dan kita yang akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang sudah diberikan di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, tema perenungan kita yaitu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu Saudara, berbicara ketika kata mencari itu adalah sesuatu hal yang harus kita memberikan fokus khusus, memberikan perhatian khusus. Kalau misalnya sesuatu hal kita tidak butuhkan, yang ngapain dicari, begitu kan? Ngapain memberikan perhatian khusus? Atau kalau misalnya sesuatu hal itu hal yang sepele atau sesuatu hal itu tidak menarik, maka kita tidak akan memberikan fokus di sana. Atau sesuatu hal itu kita tidak butuhkan, maka kita pun tidak ada usaha untuk mencari. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang mencari pada pagi hari ini, maka mari kita melihat bersama bagaimana realita dunia masa kini. Satu hal yang ditemukan di masa kini, Bapak Ibu Saudara, bahwa hilangnya atau tingginya rasa hilang kesadaran manusia akan Tuhan secara kronis. Hilang kesadaran akan Tuhan secara kronis. Manusia asik dengan kehidupan sekelilingnya. Kehidupan sekelilingnya mengalihkan seluruh daya perhatian dan memberikan perhatian itu kepada dunia. Entah apapun itu, di dalam kegiatan kita sehari-hari kah, di dalam pekerjaan kah, di dalam rumah, dan di dalam segala hal. Sekalipun banyak orang yang masih tidak secara terang-terangan mengatakan aku tidak menyangkal Tuhan, tetapi sudah begitu banyak orang yang menjadi ateis secara praktis. Ateis secara praktis itu bagaimana? Hidup tanpa Tuhan dengan tidak bersandar kepada Tuhan. Hidup sepanjang hari dengan tidak mencari perkenanan Tuhan. Hidup sepanjang hari tidak berjalan di dalam perkenanan Tuhan dan tidak mencari kebenaran Tuhan, tidak mencari firman Tuhan, tidak merindukan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mungkin diketahui, tetapi hanya diketahui sekedar ya wes, dia Tuhan, dia yang menciptakan langit dan bumi. So what? Ya sudah, berhenti di sana begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sebuah buku yang ditulis oleh Herman Dooyeweerd, dia mengatakan setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi manusia mengalami hal seperti begini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, semakin berkembangnya teknologi dan terlalu terorganisir masyarakat modern sehingga menciptakan manusia massal. Sehingga manusia massal ini mengalami kepribadian yang ditekan, dikendalikan sehingga tidak ada lagi kesungguh-sungguhan di dalam emosi, baik membangun spiritual, sudah tidak ada lagi kerinduan, bahkan persekutuan di dalam komunitas, di tengah-tengah keluarga. Entah seberapa banyak jemaat GKI Ilion Rungkut yang masih memiliki mezbah keluarga di rumah. Entah seberapa banyak jemaat Ilion Rungkut yang sungguh-sungguh datang bergereja di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, itu satu bagian yang pertama. Yang kedua, dia katakan, poin yang kedua adalah manusia telah menjadi sekuler. Segala sesuatu dianggap boleh atau bisa berjalan tanpa dikendalikan oleh Tuhan. Boleh berjalan sendiri tanpa dikendalikan oleh Tuhan. Tidak perlu bergantung sama Tuhan. Kita bisa kok menjalankannya sendiri. Yang penting ingat aja pengalaman masa lalu. Yang penting ingat aja bagaimana yang kita tahu kemarin. Menurut pengetahuan, menurut hikmat sendiri. Bapak Ibu Saudara, kini Tuhan tidak lagi terlihat bekerja di pusat kehidupan manusia masa kini. Kelihatannya cuma bekerja di pinggiran kehidupan kita saja. Kenapa kelihatannya seperti begitu? Karena yang bekerja di pusat kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak mengizinkan Tuhan bercampur tangan di sana. Kita mengatakan, Tuhan kamu di kotak ini aja, lalu yang lain adalah urusanku. Tuhan kamu bekerja di hal-hal yang sebagian ini saja, yang lain adalah bagianku. Aku bisa kok, gak usah dipimpin. Aku ini bukan anak kecil, gak usah dipegang-pegang tangannya sama Tuhan. Gak usah digandeng-gandeng lah. Aku ini udah dewasa. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kejadian pasal 4 bahkan di dalam Kejadian pasal 3 memberikan satu realita kepada kita bagaimana manusia sejak semula memang sudah tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat bagaimana kejadian Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Tetapi kenapa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Karena ia tidak bersungguh-sungguh. Ia membawa persembahan bukan karena ia rindu persembahan itu berkenan di hati Tuhan. Bukan karena sebuah kerinduan mau mempersembahkan kepada Tuhan. Ada iri hati, ada motivasi tersembunyi di balik ia mempersembahkan persembahan. Sehingga Tuhan mengatakan aku tidak mengindahkan persembahan. Bapak Ibu Saudara, manusia selalu terlalu sibuk, terlalu terhanyut dengan segala keindahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kemudian kita melupakan pribadi yang menciptakan dunia ini. Kita terlalu sibuk mengejar ini dan itu. Kita terlalu sibuk mengejar berkat. Gak salah kalau kita menikmati berkat Tuhan. Tetapi yang salah adalah ketika kita terlalu sibuk melakukan hal itu lalu kemudian kita melupakan siapa yang memberikan berkat itu. Kita terlalu sibuk bekerja sehingga kita melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Kita mengatakan aku orang Kristen. Tetapi mungkin di dalam 1 tahun bisa dihitung kita pergi bergereja berapa kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak menjadi heran. Karena ini adalah sifat dosa manusia yang membuat kita menjunjung tinggi diri kita. Kita memiliki keserakahan dan segala kecintaan kita kepada dunia yang fana. Kita mencintai segala hal-hal yang mempesona di dalam dunia ini. Seperti seakan-akan kita ini baru jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Ketika dunia memperlihatkan keindahannya bagi kita, wow, kita terpesona. Begitu berkilau, begitu menggoda hati. Lalu kemudian kita jatuh hati padanya. Lalu kita meninggalkan kekasih kita, yaitu Kristus. Dan kita pergi bergandeng kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, makanya satu kalimat yang saya tuliskan di sini. Dunia begitu menarik. Hati kita mudah terpaut kepadanya. Bahkan ketika kita sudah begitu menyukainya, kita menggenggamnya dengan sangat erat. Bahkan tangan Yesus pun kita bisa lepaskan. Bapak Ibu Saudara, begitulah realita kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan, itu orang luar. Mungkin saja kita punya pengalaman seperti demikian. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengorbankan Yesus untuk apa? Pekerjaan. Untuk apa? Untuk pasangan hidup. Untuk apa? Untuk keluarga dan untuk segala hal kenyamanan di dalam dunia ini. Segala hal yang ditawarkan oleh dunia ini begitu menarik, begitu menawan hati. Dan kita berbunga-bunga ketika melihatnya. Aku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam lagi. Bukan kepada Yesus tapi kepada dunia. Lalu ketika kita sudah semakin mencintai dunia, kita tidak mau itu lepas. Makanya dikatakan kita menggenggamnya erat-erat. Kita berupaya supaya itu tidak lepas. Kita tidak mau melepaskan semua itu. Karena apa? Rasanya enak, rasanya nyaman. Rasanya itu lebih cepat untuk didapatkan. Dan kita menghalalkan berbagai cara. Menghalalkan berbagai cara untuk hal-hal demikian. Bapak Ibu Saudara, bahkan kita mampu melepaskan genggaman tangan Tuhan. Bagaimana kita melepaskan genggaman tangan Tuhan? Ketika kita lebih mencintai hal-hal yang di luar sana. Dan Tuhan bilang, ayo ikut aku. Gak mau Tuhan, aku punya jalan sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, namun sebuah hal yang mau tidak mau kita terima sebagai realita tentang siapakah manusia. Kalau kita bertanya siapakah manusia, maka Calvin menjawab begini. Manusia adalah pribadi yang tidak akan pernah mencapai pengetahuan sejati tentang dirinya sendiri. Tidak akan mengerti segala hal yang benar, mencapai tujuan yang semestinya. Kecuali ia terlebih dahulu memandang wajah Tuhan dan kemudian beralih dari merenungkan Tuhan untuk mengamati dirinya sendiri. Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, tanpa kita melihat kepada Allah, tanpa kita mencari Tuhan, tanpa kita bersandar kepada Allah, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya pribadi yang tidak dapat mengerti siapa kita. Kita hanya pribadi yang tidak bisa mengerti tentang kebenaran. Kita hanya pribadi yang bisa mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Itulah kita tanpa Tuhan. Lalu apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Mengapa sampai kita melepaskan genggaman Tuhan? Mengapa sampai kita mengorbankan Dia dengan segala hal yang ditawarkan oleh dunia? Sejauh mana dunia menjamin hidup kita? Sejauh mana dunia menjamin keselamatan kita kelak? Sejauh mana dunia memberikan kita kelegaan, kedamaian? Mungkin sekali dua kali dia memberikan kita kedamaian dan kelegaan.
Tetapi kemudian dia meminta balasan daripada kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, inilah kita. Bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu dipahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Kita diciptakan sebagai miliknya Tuhan. Tuhan memimpin kita secara intim dan intensif terhadap kita dari awal sampai akhir. Dan dikatakan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Kita ini bukan milik diri kita sendiri. Sampai kita berhak mengatur perjalanan demi perjalanan kita. Maka sangat ironis ketika melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kini tidak lagi mau tentang Tuhan-Tuhanan. Ngapain? Terlalu repot. Tidak lagi mau tentang hal-hal kegiatan rohani. Tidak lagi mau tentang datang ibadah ke gereja dan bahwa terlalu repot. Bapak Ibu Saudara, itu sangat menyedihkan ya. Nah, yang kedua, kita diciptakan untuk tujuan kemuliaan Allah, bukan untuk menjadi pribadi yang mandiri tanpa Allah. Makanya saya mengatakan tadi di awal, kita ini jangan ngerasa bahwa oh Tuhan saya ini udah gede kok, udah umur 40 tahun masa mesti dipegangin terus sama Tuhan. Aku ini kan bukan lagi anak bayi yang harus dituntun jalannya. Aku tahu kok jalan ke kiri dan ke kanan, jalan maju atau mundur gitu. Tahu, ya udahlah ya, aku ngatur jalan sendiri. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu gak bisa ngatur jalan sendiri. Karena apa? Kehendakmu adalah segala rencana-rencana yang jahat. Ketika kita merencanakan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara, setiap rencana kita tanpa atau jika bukan di dalam kehendak Tuhan, itu adalah rencana-rencana kejahatan. Maka kata Tuhan, kamu tidak bisa apa-apa tanpa aku. Yang ketiga, semakin jelas bagi kita. Kejatuhan akibat pemberontakan kita hanya dapat dibereskan oleh Allah. Setidaknya 3 bagian ini sebenarnya masih banyak hal lain. Bisa menjadi sebuah realita yang boleh kita lihat untuk berkaca. Bahwa sesungguhnya manusia sungguh bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Sungguh bukanlah apa-apa tanpa pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, maka manusia tidak bisa tanpa Tuhan sejak semula. Manusia harus mencari Dia, bergantung kepadanya sampai akhir. Makanya kemarin di persekutuan doa, mungkin 2 minggu lalu saya menyinggung bahwa mencari Tuhan itu, berjalan bersama dengan Tuhan itu, mengandalkan Tuhan itu, percaya kepada Tuhan itu jangan setengah-tengah, jangan separuh-separuh jalan. Mengatakan kepada Tuhan, hari ini aku gak bisa karena bebannya berat, aku serahkan ke Tuhan. Tuhan kerjakan. Tapi besok karena lebih ringan, aku bisa, aku punya hikmat sendiri, aku kerjakan sendiri. Bapak Ibu Saudara jangan. Ingat bahwa rencana-rencana yang setiap kita rancang di dalam hikmat kita sendiri, di dalam keinginan kita sendiri, itu adalah jalan menuju kebinasaan. Itu adalah upaya-upaya yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal yang memberikan kita sebuah kesaksian bahwa sejak semula memang manusia sudah tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan sudah tidak menginginkan Tuhan. Sudah tidak lagi mencari Tuhan di dalam segala aspek. Sebuah pidato menarik yang bertemakan manusia telah melupakan Tuhan dari yang bernama Alexander. Ya, di dalam pidatonya di Templeton, ia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Ketika dulu saya masih kanak-kanak, saya masih kecil. Saya mendengar beberapa orang tua berkata bahwa kini Rusia tertimpa berbagai hal mengerikan karena manusia telah melupakan Tuhan. Itulah sebabnya semua ini terjadi. Lalu Alexander ini melanjutkan, saya menghabiskan hampir 50 tahun mengerjakan sejarah revolusi. Di dalam prosesnya saya membaca hampir ratusan atau lebih banyak buku. Mengumpulkan ratusan kesaksian pribadi dan telah menyumbang 8 buku yang ditulisnya sendiri untuk membersihkan puing-puing pergolakan ini. Namun sekali lagi dia mengatakan, jika hari ini diminta untuk merumuskan penyebab utama kehancuran Rusia, kehancuran revolusi yang menelan sekitar 60 juta rakyat. Maka dengan singkat ia mengatakan, saya hanya bisa menjelaskan tidak lebih akurat daripada mengulangi. Manusia telah melupakan Tuhan. Itulah sebabnya semua ini terjadi. Manusia telah melupakan Tuhan. Itulah sebabnya semua ini terjadi. Manusia terlalu sibuk melakukan hal ini dan itu. Terlalu sibuk untuk menikmati segala kemilauan dunia ini. Segala keindahan yang ditawarkan oleh dunia. Dan kini melupakan
Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu realita yang ironi bahwa sejak dahulu memang hingga masa kini manusia bahkan tidak ada inisiatif pribadi untuk datang mencari Tuhan. Tidak ada inisiatif pribadi untuk datang menyembah Tuhan, datang berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa ketika kita mencari Tuhan selalu didahului dengan Tuhan mencari kita. Tuhan mencari kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, dengan apa? Di dalam perjanjian lama dia mengirim para nabinya, dia mengirim para imam untuk berbicara kepada umat Israel, umat kepunyaannya yang sudah melenceng jauh hidupnya dari perkenanan Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada para imam, kepada para nabi, ayo nasihati kepada umatku, katakan biar mereka kembali kepada aku. Bapak Saudara, di hari ini juga atau di masa kini sama dengan kita. Hamba-hamba Tuhan berdiri di mimbar, khotbah-khotbah dikhotbahkan. Firman Tuhan seringkali didengar. Ada khotbah audio dan lain sebagainya di YouTube, tidak lagi tertutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, tetapi justru kita melihat bahwa tetap semakin banyak orang tidak merindukan Tuhan. Semakin banyak orang tidak kembali kepada Tuhan. Semakin banyak orang tidak mencari jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian yang sudah kita baca pada pagi hari ini, Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Dikatakan dari latar belakang, Yesaya itu tinggal dekat atau tinggal di dalam Yerusalem. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Yesaya ini mengetahui perjalanan Israel yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kejatuhan, yang penuh dengan kehilangan arah, tidak adanya pengharapan, yang penuh dengan tangis. Karena apa? Mereka menderita. Mereka masuk di dalam pembuangan, lalu kemudian Yerusalem dihancurkan dan lain sebagainya. Yesaya menyaksikan semua itu. Lalu Yesaya juga menyaksikan bagaimana kerohanian Israel yang dramatis. Mengapa saya mengatakan dramatis? Karena sebentar mereka ada, lalu sebentar hilang. Sebentar mereka membara kepada Tuhan, lalu kemudian mereka padam. Bapak Ibu Saudara, di masa kesesakan yang panjang ini Israel memang berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong lepaskan kami. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan itu tidak ada ujungnya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kelegaan yang mereka rasakan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada inisiatif yang sungguh mencari Tuhan. Dan di tengah semua itu Yesaya datang membawa sebuah nasihat, ajaran dan ajakan kepada umat Tuhan dengan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudara, mengapa ada nasihat atau ajakan untuk mencari Tuhan? Bukankah di masa pembuangan, sebelum pembuangan, di masa pembuangan dan sesudah pembuangan Israel tetap mencari Tuhan? Mereka tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka tetap datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka berdoa dan melakukan segala hal-hal rohani lainnya. Bapak Ibu Saudara, alasannya adalah, poin ini menarik. Karena mereka ketika datang kepada Tuhan, mereka datang kepada Tuhan berseru, tetapi semua itu hanya saat mempersembahkan korban, berdoa dan lain-lain, tetapi semua adalah kejijikan bagiku, kata Tuhan. Mereka melakukan semua itu hanyalah sebatas praktek. Hanya sebatas praktek. Mereka datang mempersembahkan korban. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan, tidak perlu kamu membawa persembahan korban bakaran lagi. Kenapa? Karena persembahan itu tidak berbau harum di hadapan Tuhan. Mengapa seperti demikian? Karena kamu tidak menjaga kekudusan hidup. Kamu tidak menjaga kesucian hidup. Kamu tidak menghormati Tuhan. Dan itu percuma. Percuma. Maka di dalam bagian ini pun dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berdoa, mereka datang kepada Tuhan, tolong kami, bebaskan kami, bla 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 bla. Tetapi kata Tuhan, itu adalah hal-hal yang menjijikkan di mataku. Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu berkaca di dalam bagian ini, ya. Kita perlu berkaca Bapak Ibu Saudara, ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, adakah kita datang karena kesungguhan hati? Adakah kita datang karena kita memang merindukan Dia? Dan kita dengan penuh kesadaran kita butuh Tuhan memimpin setiap perjalanan hidup kita. Kita nggak bisa berjalan sendirian. Atau hanya karena memang ya sudah setiap hari Minggu kita datang ibadah. Memang sudah kewajiban kita sebagai orang Kristen kita harus berdoa. Kalau makan ya harus berdoa, bangun tidur ya harus berdoa.
Sampai kalau misalnya tidur, Tuhan sudah mengerti kok. Ya, tidur sambil pakai selimut sampai ke kepala. Tuhan, aku tidur ya, amin gitu. Atau ada pernah saya dengar gitu ya, orang mau makan, dia cuma bilang gini, Tuhan makan yuk, amin gitu. Ibu saudara, kita perlu mengoreksi sekali lagi. Tuhan mengatakan jika kita melakukannya hanya sebagai praktek saja, itu menjijikkan di mata Tuhan. Yang kedua, mereka berkata aku berlindung kepada Tuhan karena mereka tahu ada Tuhan. Tetapi mereka lebih mempercayai manusia mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa lain untuk mencari keamanan dan keselamatan. Untuk supaya bangsa ini menyelamatkannya, maka dia membuat perjanjian dengan ini. Tuhan mengatakan begini, sejauh mana dia bisa melindungi kamu? Sejauh mana dia bisa menjamin keamanan dan ketentramanmu? Tidak, hanya aku yang bisa menjamin keselamatanmu, kata Tuhan. Dan yang ketiga, mendekat dengan mulutnya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan ini. Kita melakukannya pada pagi hari ini. Mendekat dengan mulutnya dan memuliakan dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripada aku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hal-hal begini kita tidak senang mendengarnya. Kita seperti terhakimi, bukan? Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, itu bukti bahwa Tuhan sayang kita. Itu bukti bahwa Tuhan ingin kita memperbaharui cara ibadah kita, cara kita ketika datang kepada Tuhan. Kata Tuhan, ketika kamu datang memuji aku, mengeluarkan suara yang indah, mengeluarkan lirik-lirik yang bagus dengan bla 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 bla. Tetapi kalau itu hanya dari mulut saja, dari bibir saja, itu juga menjijikkan, kata Tuhan. Kita mengatakan tadi, dan apa sih yang lagu pertama tadi? Lagu kedua, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kita mencari wajah Tuhan, kita katakan, kita mencari kasih dia. Kita mengatakan kau bukan Tuhan yang jauh, aku mendengar ketika engkau menjawab. Sungguhkah Bapak Ibu Saudara? Sungguhkah kita melakukan hal itu? Sungguhkah di dalam hari-hari kita mencari Tuhan? Sungguhkah kita bersungguh-sungguh datang pagi hari ini? Kita duduk di tempat duduk kita tempat duduk yang sama setiap hari Minggu kita datang. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sekali lagi mengevaluasi bagaimana kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang berdoa, ketika kita datang memuji Dia, ketika kita datang menyembah Dia. Biarlah sungguh Tuhan menemukan setiap jemaat Elion Rungkut dengan kesungguhan hati. Bukan cuma memenuhi bangku-bangku kosong di tempat ini karena kita selalu hari Minggu, oh belum ada orang baru ya. Sia-sia Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga menghabiskan waktu kan berjam-jam datang di perjalanan kena macet dan lain sebagainya. Tetapi datang dengan sia-sia karena tidak dengan hati sungguh-sungguh. Maka lebih baik datang dengan hati sungguh-sungguh, bukan? Lebih baik datang dengan hati sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, tidak ada ruginya kita. Tidak ada ruginya kita, justru ketika kita datang dengan ketidaksungguh-sungguhan, kita menghabiskan waktu kita mungkin. Kita rugi dengan waktu kita. Kita juga rugi di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, alah omong kosong yang kamu bilang itu. Alah omong kosong yang kamu nyanyikan itu. Alah kebohongan yang kamu lakukan itu. Dan itu sangat menyedihkan. Mungkin kita sambil mengangkat tangan dan mengatakan, Tuhan ku cari wajahmu, bla bla. Kita harus mengevaluasi. Sekali lagi, lebih sungguh kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, memang Israel melakukan semua hal-hal rohani itu, tetapi hanya sekedar praktek. Mereka memuji, mereka berdoa, mereka bersandar hanya sebatas bibir dan hanya di dalam tindakan permukaan saja. Tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Biarlah kita di Elion Rungkut ditemukan Allah bersungguh-sungguh. Amin. Amin. Semua yang datang duduk di kursi masing-masing hari ini datang dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kalau Israel hati mereka terpaut kepada hal-hal yang sia-sia. Mereka melupakan hal yang terutama. Tetapi mereka mengejar hal-hal, berupaya mengejar hal-hal yang sia-sia itu. Israel tidak pernah datang menyapa Tuhan dengan sikap hormat. Mereka datang menyapa Tuhan dengan sikap arogansi. Mengapa arogansi? Karena merasa tidak butuh Tuhan. Orang yang tidak butuh Tuhan ya sudah. Kalau melakukan sesuatu secara terpaksa, lakukan saja. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus belajar. Karena ternyata sungguh-sungguh hal ini mendukakan hati Tuhan. Betapa degilnya dan bebalnya hati Israel. Dikatakan bahwa mereka melihat banyak tetapi tidak memperhatikan
Apa maksudnya di dalam bagian ini? Mereka tidak memperhatikan, yaitu tidak melakukan dengan benar. Mereka sudah ditaburi oleh firman Tuhan, nabi berbicara, imam berbicara dari perjalanan demi perjalanan kepada Israel. Mereka tahu, mereka bukan tidak pernah mendengarkan firman, tetapi firman Tuhan katakan mereka tidak melakukannya dengan benar. Mereka tidak melakukannya dengan benar. Yang kedua, mereka memasang telinga tetapi tidak mendengar. Bukan berarti mereka punya telinga terus nggak bisa mendengar. Tapi ini disengajakan untuk tidak mendengar. Bapak Ibu Saudara, tidak memberikan perhatian penuh sehingga mengakibatkan tidak adanya ketaatan. Saya sudah pernah mengatakan di dalam khotbah saya sebelumnya, mungkin beberapa bulan yang lalu. Saya mengatakan bahwa sesuatu hal yang sepele kita tidak akan memberikan perhatian khusus, benar nggak? Benar. Kalau misalnya sesuatu hal itu menurut kita, ini nggak penting, ngapain begitu loh. Misalnya Bapak Ibu Saudara buka medsos, lalu Bapak Ibu Saudara melihat hoax gitu ya, berita-berita hoax. Bapak Ibu Saudara akan mengamati terus, nontonin terus dibagiin. Gitu. Enggak toh ya? Enggak, disepelekan, ngapain gitu loh, itu nggak penting, ya kan? Atau ada chat-chat spam gitu, akun bisnis dan lain sebagainya, itu nggak penting, disepelekan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang dilakukan Israel kepada Tuhan. Mereka menyepelekan Tuhan. Padahal yang dilakukan atau dikatakan oleh Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk kehidupan orang-orang Israel. Sehingga ketika mereka tidak menaruh perhatian di sana, maka tidak adanya ketaatan. Yang ketiga, mereka tidak memanggil atau tidak berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa tadi saya mengatakan, memang mereka memanggil Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong kami menderita, Tuhan tolong lepaskan kami. Tetapi hanya sebatas itu. Sebatas seruan nyaring yang tidak ada isinya di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak ada kesungguh-sungguhan. Yang keempat dikatakan, mereka tahu tentang Allah, tetapi mereka menyembah kepada berhala. Tuhan menyertai perjalanan Israel bukan cuma satu kali. Atau bukan cuma satu hari. Tuhan menyertai mereka berpuluh-puluh tahun. Mereka tahu bahwa ada Allah Israel. Tetapi mereka memang menyukai untuk menyembah kepada berhala. Menyukai kepada ilah-ilah lain. Menyukai hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena apa? Menarik. Seperti orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Wah, menarik gitu. Berbunga-bunga Israel mencintai dunia. Sehingga melupakan pribadi yang harusnya berjalan bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, segala bentuk kejahatan, dosa dilakukan oleh Israel. Sehingga berulang kali Alkitab memberikan kesaksian bahwa Allah menyebut mereka sebagai pemberontak, si congkak, dan pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, tentu di dalam semua pemberontakan ini, ujung dari perjalanan Israel kita bisa tebak bahwa mereka akan dihukum. Mereka akan dihukum. Tidak ada lagi ujung yang lain. Tidak ada lagi kabar bahagia selain itu. Dan melihat hal itu Bapak Ibu Saudara, Yesaya menyerukan dan mengajak Israel untuk kembali kepada Allah. Dia mengatakan begini, carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Definisi sederhana atau arti sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Bahwa selama ini yang dicari oleh Israel adalah hal-hal yang sia-sia, bukan tentang Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain dan bukan tentang kekuatan Tuhan. Mereka mencari kenyamanan, mereka mencari keamanan. Dan segala hal-hal yang sia-sia. Nah kini Bapak Ibu Saudara, setiap orang semasa pembuangan, bahkan sampai masa pembuangan berlalu, mereka memang berseru. Tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Sedangkan yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, ketika kamu datang beribadah, jangan cuma datang bawa tubuhmu gitu, kata Tuhan. Tetapi bawa segenap hati dan jiwamu. Jangan cuma datang, ya wes kasih persembahan, tetapi berikan dengan kesungguhan karena ingin memberi kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku gak butuh kamu tinggal atau tidur di dalam gereja. Enggak, tetapi praktek hidupmu tidak sepadan dengan itu. Kata Tuhan, yang aku butuhkan adalah motivasimu, hatimu, kesungguhanmu datang kepada aku. Bapak Ibu Saudara, maka hanya ada satu penyelesaian dari semua itu. Sekali lagi, yaitu mencari Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara, apakah Allah di tempat tersembunyi sehingga kita perlu mencari Dia? Sehingga umat perlu mencari Tuhan? Tidak. Tuhan tidak di tempat tersembunyi. Ia dekat dengan Israel. Ia senantiasa dekat dengan mereka. Ia tidak menyembunyikan diri
dari umatnya. Jika Tuhan terkesan dan terasa jauh Bapak Ibu Saudara, itu karena umat Tuhan melangkah, berjalan, bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi semakin menjauh. Dari hari ke hari semakin menjauh, menjauh dan menjauh. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan heran ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin pernah punya pengalaman dan mengatakan, oh aku tidak merasakan ada Tuhan dalam hidupku. Aku tidak merasakan pertolongan Tuhan di dalam perjalananku. Tuhan terasa jauh di sana. Dan aku merasa berjuang sendiri. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Perhatikan bagaimana kita berjalan sehari-hari. Perhatikan bagaimana kita melakukan segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita mengutamakan Tuhan? Adakah kita mencari Tuhan dan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Jika kita merasa bahwa Tuhan terasa dekat, berarti ada sesuatu hal yang salah. Dan tentu sesuatu hal itu bukan dari pihaknya Tuhan. Kita harus mengoreksi diri. Mungkin langkah demi langkah kita sedang tanpa sadar melangkah menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka kata Spurgeon dia mengatakan begini, jika Anda hidup untuk diri sendiri, untuk uang, untuk ketenaran, untuk kenyamanan atau untuk apapun, Kristus bukan Raja Anda. Dan saya setuju dengan hal ini. Ketika kita sibuk dengan segala sesuatu ini, kita lebih menyukai hal ini. Fokus kita lebih besar kepada ini. Kita lebih mengindahkan semua hal-hal ini. Uang, ketenaran, kenyamanan, atau apapun itu. Keluarga, pekerjaan, hobi, dan apapun itu. Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak lagi menjadi Raja kita. Karena apa? Raja kita adalah hal-hal ini. Atau Raja kita adalah diri kita sendiri. Maka kita perlu sekali lagi memperhatikan bagian ini. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang mencari Tuhan. Itu diartikan dengan benar melangkah. Dengan benar melangkah, bukan cuma satu hari, ketika hari ini mengatakan, oh aku mau cari Tuhan, ya udah hari ini aja gitu. Enggak, tapi terus menerus mengejar, mencari dengan tujuan untuk beribadah kepada Dia. Untuk beribadah kepada Dia. Kita mencari Dia untuk beribadah kepadanya. Mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui menunjukkan bahwa Tuhan masih memberikan belas kasihannya kepada kita. Ia masih memberikan kita kesempatan, ia masih menunggu kita datang. Makanya ada pujian mengatakan, oh datanglah Tuhan menunggumu. Tuhan katakan aku menunggu. Sudah sekian lama kamu pergi, sudah sekian lama kamu tersesat, aku menunggu kamu dengan tangan terbuka. Bapak Ibu Saudara, tetapi kesempatan itu jangan kita menjadi lengah. Jangan berpikir, oh masih ada kesempatan kok, Tuhan masih berbelas kasihan kok. Jangan lengah Bapak Ibu Saudara, kata Alkitab jangan lengah. Karena apa? Akan ada waktu di mana tidak ada kesempatan. Sekalipun nanti kita mau untuk datang, tetapi kalau tidak ada lagi kesempatan, maka kita tidak akan memperolehnya. Pintu tertutup dan akan ada waktu di mana tidak ada lagi harapan. Sekalipun mungkin kita akan menangis darah di dalam gereja dan kita berlutut, kita tidur dalam gereja berhari-hari dan mengatakan Tuhan tolong. Kini aku mau datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, udah dikasih kesempatan dari dulu-dulu, kamunya gak mau ya kan. Udah dikasih kesempatan untuk bertobat, kamunya yang mengeraskan hati. Kata Tuhan, hari ini ketika Ia berbicara kepada kita melalui nasihat Yesaya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu Saudara jangan menyanyiakan belas kasihan Tuhan. Jangan kita terus mencobai Dia dan Tuhan kan panjang sabar. Ya toh, Dia pasti nunggu toh. Dia pasti menunggu aku. Kan katanya Dia sayang aku. Bapak Ibu Saudara, ada waktu di mana kesempatan tidak ada. Dan ada waktu di mana tidak ada belas kasihan. Karena akan ada masa di mana orang-orang yang menjadi seteru Tuhan dikumpulkan. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak merespon panggilan Tuhan. Orang-orang yang sudah diberikan kesempatan tetapi tidak mau mengambil kesempatan itu dan menyanyiakan kesempatan itu. Maka harapan dan kerinduan kita bersama, semua yang hadir hari ini satu persatu yang duduk di bangku kita masing-masing. Kita menjadi orang-orang yang merespon dengan segera panggilan Tuhan. Merespon dengan segera ajakan untuk mencari Dia selama Ia berkenan. Ingat, jangan lengah. Bapak Ibu Saudara, tentu nasihat ini bukan hanya bagi Israel di masa dulu. Tetapi nasihat ini bagi kita di masa sekarang sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus dan perlu berhati-hati. Karena masa kini Bapak Ibu Saudara begitu banyak hal yang menarik hati kita. Ya toh? Begitu melimpah dan kaya dunia akan segala sesuatu
yang mampu mengalihkan perhatian kita dari Allah. Kita bisa dibuatnya menjadi sibuk dan kita melupakan ibadah. Pekerjaan bisa membuat kita beralasan dan tidak bersekutu kepada Tuhan. Bagaimana tidak menjadi alasan? Oh, udah bekerja sepanjang hari, harusnya kan pulang, bersekutu bersama dengan keluarga atau berdoa, membaca Alkitab waktunya saat teduh. Aduh udah capek, besok aja, ditunda besok lagi, tunda besok lagi. Ternyata udah 1 tahun bolong terus gitu kan. Bolong terus. Bapak Ibu Saudara, itu juga menjadi ilah kita. Atau apa? Keluarga. Kita mengatakan, saya nggak bisa datang ke gereja hari Minggu. Kenapa? Waktu Minggu itu waktunya untuk keluarga. Senin sampai Sabtu udah kerja. Minggu ya masa saya dikorbankan lagi. Tuhan ngerti kok. Tuhan ngerti keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memperhatikan itu. Keluarga bisa menjadi ilah kita. Karena apa? Kita lebih menaruh keluarga di atas segala hal. Kita menaruh keluarga di atas segala sesuatu lebih penting daripada mencari Tuhan. Hobi apalagi. Hobi bisa menjadi ilah kita. Bisa. Bersepeda bisa menjadi ilah kita. Bisa enggak? Siapa yang suka bersepeda di sini? Jemaat Rungkut enggak ada yang suka bersepeda. Apa? Olahraganya apa? Bapak Ibu Saudara, bersepeda bisa jadi ilah kita. Kenapa? Enggak apa-apa lah pagi jam 6 Minggu gitu kan. Kayaknya waktu yang tepat. Nanti di KL Rungkut itu ada ibadah 2 kali kok, gak apa-apa. Nanti kau 2 ikut. Oh ya, pulang ke rumah. Udah capek, tunggu dulu, tidur dulu. Ternyata baru bangun sore, Bapak Ibu Saudara udah capek, gak apa-apa minggu depan. Minggu depannya lagi begitu, minggu depannya lagi begitu. Sampai udah males mau datang ke ibadah. Hilang. Sampai si pemerhati bingung, ini orang kemana gitu ya. Farah nanti pusing, aduh kok gak datang gitu ya. Orang yang kecapean main sepeda. Bapak Ibu Saudara, banyak hal dalam dunia ini bisa menjadi ilah kita. Menarik perhatian kita. Bahkan termasuk di dalam perencanaan-perencanaan hidup kita. Masa kini semakin mudah kita menemukan orang yang mengatakan, ngapain ibadah-ibadah? Ngapain hari Minggu ke gereja lagi? Ngapain persekutuan hari Rabu? Udah ada Minggu, ada Rabu lagi. Udah ada Selasa, Kamis, Jumat. Semua terisi sama persekutuan gitu kan ya. Ngapain? Kan yang penting kita jadi orang baik aja. Yang penting kita tidak menyakiti hati orang lain. Yang penting kita tidak mencuri milik sesama. Yang penting kita tidak berselingkuh. Yang penting jangan ini, enggak itu kata firman Tuhan. Yang penting baik aja gitu. Bapak Ibu Saudara, itu salah. Ya, Tuhan tidak pernah bilang begitu. Yang penting. Enggak kata Tuhan. Kata Tuhan begini, datang kepadaku dengan segenap hati dan jiwamu. Beribadah kepadaku dengan segenap hati dan jiwamu. Enggak penting. Tapi kita yang membuat berbagai alasan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, maka nasihat dari Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ia berkenan ditemui? Lalu kita berkata, misalnya orang yang sudah lama gak datang ke gereja, misalnya, ayo datang ke gereja. Tuhan memberi kesempatan, ia mencarimu, ia bersedia menemuimu. Bagaimana Tuhan bersedia menemui saya? Bagaimana tahunya? Bapak Ibu Saudara, selama firman Tuhan diberitakan. Selama Pak Sulaiman dan saya berkhotbah di sini. Selama Bapak Ibu Saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan di mana-mana. Selama itu Tuhan bersedia ditemui. Tetapi jangan tunda-tunda, masih bisa besok. Besok Tuhan kayaknya masih bisa berbicara kok. Pak Sulaiman masih berkhotbah besok. Jangan tunda Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tahu besok kita nyampe? Siapa yang tahu? Mana tahu ada yang duluan bye-bye gitu kan ya. Gak ada, maka jangan tunda. Jangan cari-cari alasan kepada Tuhan. Selama firman Tuhan diberitakan dan sarana-sarana lain kita menikmatinya. Selama itu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan mengalami pemulihan bagi setiap orang. Tuhan berkenan ditemui oleh kita. Padahal kita ini siapa gitu ya. Sang Raja Agung berkenan mau menemui kita. Kita mau menemui presiden aja, susah nggak? Susah. Siapa yang sudah pernah menemui presiden di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena susah. Mungkin kita semua mau, tapi susah Bapak Saudara. Harus mengatur jadwal, harus melewati ini, itu dan lain sebagainya. Tapi mencari Tuhan atau menemui Sang Raja Agung lebih tinggi dari presiden. Kita perlu surat nggak? Perlu izin dari Pak Sulaiman nggak? Atau perlu izin dari pengurus enggak? Minta surat dulu, boleh enggak saya datang kepada Raja Agung? Enggak. Yang perlu kita lakukan apa?
datang ke gereja dengan kesungguhan hati. Melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati. Mencari Tuhan karena kita rindu dan butuh Dia. Dilanjutkan Bapak Ibu Saudara, berseru kepadanya selama Ia dekat. Apa artinya berseru di dalam bagian ini? Bukan hanya sekedar memanggil Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tuhan tolong, Tuhan ini, bla bla bla, Tuhan ini. Itu adalah seruan nyaring yang gak ada isinya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan oleh Yesaya, diartikan berseru kepada Tuhan itu datang dengan sikap hormat, menyapa Tuhan. Seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Datang, menyapa Tuhan dengan sikap hormat, dengan sikap sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, lalu kita melihat apa wujud dari kita mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Wujudnya adalah adanya perubahan radikal. Jika kita mengatakan aku ini orang Kristen, aku sudah percaya kepada Tuhan, aku bla 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 bla, maka harus ada perubahan radikal yang terlihat dari hidup kita. Di dalam ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jalan orang fasik? Orang fasik di dalam bagian ini adalah orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Ingat, bangsa Israel menyembah kepada ilah-ilah lain. Amsal 36 ayat 2 mengatakan, orang fasik tidak ada rasa takut akan Allah. Betul yang dilakukan oleh Israel. Karena mereka tidak ada rasa takut kepada Allah, maka mereka semena-mena, mereka datang kepada berhalakah, kepada apakah dan lain sebagainya. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Ayat yang keempat dikatakan begini, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita duduk beribadah pada pagi hari ini, kita sedang dilihat oleh Tuhan. Adakah setiap hal yang keluar dari mulut bibir kita ini merupakan kesungguhan? Atau hanya sekedar omong kosong, tipu daya, dan hal-hal yang jahat? Bapak Ibu Saudara, dikatakan orang jahat meninggalkan rancangannya. Semua rancangan manusia ini di luar kehendak Allah adalah kejahatan. Karena apa? Manusia dengan dirinya sendiri tidak pernah mengkehendaki sesuatu hal yang benar dan berkenan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyangkali bahwa ini merupakan hidup kita, bukan? Ini merupakan hidup kita. Dan kalau kita mau bersungguh-sungguh merespon panggilan Tuhan, sekali lagi mencari Dia dan berseru kepadanya, kita harus menunjukkan perubahan radikal. Jangan mengatakan, oh saya memang butuh Tuhan. Tetapi kita tidak pernah datang ke gereja setiap minggu. Atau mungkin kita datang ke gereja cuma 2 kali setahun. Pas apa? Oh 3 kali lah, katakan 3 kali. Jumat Agung, Paskah, Natal. Nah, itu namanya kapal tenggelam gitu ya. Timbul tenggelam. Karena apa? Musiman. Oh tambahlah di HUT gereja jadi 4 kali gitu. Oh saudara, kita bilang cinta Tuhan, butuh Tuhan. Tetapi sikap beribadah kita menyepelekan Tuhan. Atau mungkin kita datang, hati kita di sini, tubuh kita di sini, tapi hati kita seperti kalau misalnya, saya sering mendengar Pak Sulaiman bilang gini, oh kita lagi dengerin khotbah, tapi kita mulai memikirkan, makan apa ya nanti setelah ini? Ayam goreng, mampir KFC, mampir kemana? Atau oh ke mall aja deh lebih enak, dan lain sebagainya. Mungkin pas datang tadi, jangan di tengah-tengah. Tapi, ini saling menunjuk. Tapi saudara, kita juga perlu melihat semua hal-hal itu. Melihat kepada motivasi kita datang. Ingat, yang kita baharui bukan hanya praktek. Bukan hanya praktek kita datang beribadah. Karena sudah dibilang, oh harus diubah ya. Nanti kalau datang beribadah jangan duduk terus di kursi yang sana. Oh ya wes, nanti pindah ke sana. Ini pindah ke sana gitu kan ya. Enggak, tetapi yang perlu diubah adalah terlebih motivasi kita datang kepada Tuhan. Kesungguh-sungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Itu yang perlu kepada Tuhan. Tuhan bilang, percuma kamu mau kasih amplop setebal ini kalau hatimu gak sama aku. Oh tapi kalau amplop setebal ini bagus juga ya. Tuhan bilang kalau hatimu gak sama aku itu percuma. Itu menjijikan kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka perlu sekali lagi evaluasi ketika kita datang kepada Dia. Kita mungkin tidak menyembah ilah-ilah lain dalam bentuk patung atau pohon. Tetapi segala bentuk pekerjaan, segala bentuk kegiatan, hal-hal yang lebih menarik perhatian kita. Dan kita menyepelekan Tuhan. Ingat, itu adalah ilah-ilah. HP bisa menjadi ilah? Bisa. Siapa yang menghabiskan waktunya seharian 7 jam pegang HP? Ada? Scroll, TikTok scroll gitu ya.
atau apapun itu bisa menjadi hal sepele menurut kita. Nggak mungkin lah, masa ini bisa jadi berhala. Bisa Bapak Ibu Saudara, jika hal itu lebih kita indahkan daripada Tuhan. Ya, jika hal itu lebih kita indahkan daripada Tuhan, maka perubahan radikal, saya memberikan contoh dari 2 Tawarik yang kita telah baca tadi secara singkat dan cepat saja, karena sudah mulai ada yang gitu ya, sudah mulai gerah gitu, udah mulai goyang-goyang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah Israel di mana mereka awalnya memang menyembah kepada berhala, mereka tidak setia kepada Tuhan. Lalu kemudian ada nabi kecil yang tidak terkenal. Mengapa nabi kecil? Ini juga menarik. Karena pada saat itu memang ada nabi-nabi besar. Ada imam-imam yang seharusnya menjalankan tugas pemberitaan firman kepada umat, tetapi mereka tidak melakukannya. Makanya tadi di awal ada bagian yang mengatakan bahwa juru bicaramu pun tidak melakukan kebenaran, tetapi mereka memberontak kepadaku. Itu kata Tuhan. Maka Tuhan mengutus nabi yang kecil ini. Tuhan mengutus nabi yang kecil ini untuk berbicara kepada rajanya Israel. Nabi ini bernama Azaria. Bapak Saudara, maka kita juga jangan jangan menyepelekan kalau ada orang, kita nggak tahu dia itu diutus Tuhan atau enggak. Bisa menasihatkan kita. Oh, kamu ini masih muda. Saya ini udah makan garam berkilo-kilo daripada kamu. Ngapain nasihatin saya gitu kan. Sampai liver saya gara-gara makan garam terlalu banyak. Masa kamu mau menasihati orang lebih tua daripada kamu? Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengutus Nabi Azaria untuk datang menasihatkan kepada Israel, lalu apa responnya? Respon ini sebenarnya yang penting. Karena ada respon ketika kita dinasehati, ya udah mental gitu. Mental aja, nggak mau denger. Atau kita dengerin ya wes, berlalu begitu aja. Tetapi menariknya di dalam perjalanan Israel di dalam bagian ini, sekalipun di bagian lain nanti akan ada cerita lagi bahwa Israel tegar tengkuk sama Tuhan gitu ya. Nah, ketika dinasehatkan begini, maka pemimpin Israel bersegera menyambut, merespon hal itu. Ia tidak menunda lagi dan mengatakan, oh masih ada tahun depan. Oh masih ada hari esok. Gak apa-apa, hari ini kita bersenang-senang dulu. Enggak. Tapi dia mengajak kepada orang Israel untuk apa? Menyingkirkan dewa-dewa kejijikan, membaharui mezbah Tuhan, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan dengan kehendak yang bulat dan segenap hati dan jiwa. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang menariknya. Bahwa setelah mendengar nasihat, mereka bergerak menuju perubahan. Mereka bergerak menuju perubahan. Mereka membuka diri untuk mengalami perubahan radikal. Mereka bersedia meninggalkan jalan mereka yang lama, yaitu penyembahan berhalakah, keutamaan hal-hal lain dibandingkan Tuhan. Mereka meninggalkan semua itu. Dan kini mereka datang kepada Tuhan dengan sebuah tekad yang bulat, dikatakan firman Tuhan. Nanti kalau pulang ke rumah dibaca lagi baik-baik, ini menarik ya. Dengan tekad yang bulat mau datang setia kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah komitmen di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, ini sudah mau akhir, jadi tenang. Kiranya hal ini menjadi nasihat, ajaran dan ajakan untuk mengubah hidup kita juga. Kiranya ajaran dan ajakan bukan hanya mengubah orang-orang Israel sehingga mereka mengalami perubahan radikal. Tetapi dengan kita juga yang mendengarkan nasihat atau khotbah pada pagi hari ini, kita pun mengalami perubahan radikal. Bapak Saudara ingat bahwa ia bersedia untuk ditemui oleh kita. Ia bersedia untuk kita cari dan untuk kita berseru kepadanya. Kata Tuhan, aku di sini, aku tidak kemana-mana, aku dekat dengan kamu, maka datanglah kepadaku. Tuhan gak pernah menolak kita loh kalau kita datang kepada Tuhan. Sekalipun ketika kita datang bukan dengan pujian syukur gitu ya. Kita datang apa? Tuhan hari ini bla bla bla. Tuhan capek sekali hari ini. Tuhan bla bla bla. Kita datang dengan keluh kesah terus sama Tuhan. Tapi ada gak yang diusir sama Tuhan pas doa? Ada gak? Tuhan bilang, sudah, kamu ngeluh terus. Gak ada. Kata Tuhan dalam Matius apa? Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Saudara, Tuhan sedang menunggu kita semua. Menunggu kesungguh-sungguhan kita. Menunggu untuk kita mencari Dia. Menunggu untuk kita membutuhkan Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar musiman kita butuh Dia, ya kita datang. Kalau enggak, ya wes tinggalin gitu. Kalau misalnya kita mau mengalami mujizat, datang aja ke gereja, nanti didoain sama hamba Tuhan. Kalau lagi enggak butuh, enggak usah lah ngapain gitu kan ya.
Bapak Ibu Saudara, kiranya perubahan radikal pun kita boleh alami. Dan ingat, perubahan radikal ini bukan hanya di dalam praktek ibadah kita. Bukan hanya di dalam praktik ibadah kita, tetapi di dalam motivasi kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke gereja bukan karena tradisi, rutinitas. Kita berdoa, kita memberi persembahan bukan karena kebiasaan. Tetapi sekali lagi, karena komitmen yang kita ambil di hadapan Tuhan, sehingga kita berkata, semua yang kita lakukan adalah kesungguh-sungguhan. Bukan praktek-praktek belakang. Bukan cuman kalimat-kalimat kebohongan yang keluar dari mulut bibir kita dan kata-kata Tuhan. Itu menjijikan di hadapanku. Bapak Ibu Saudara, biarlah bagian ini boleh sungguh mengingatkan kita bahwa perlu untuk kita mementingkan yang namanya ibadah. Sehingga perubahan radikal yang kita alami itu boleh diwujudkan di dalam praktek ibadah. Maka 3 bagian yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita menyadari bahwa dari awal sampai akhir kita butuh Tuhan senantiasa. Ingat, dari penciptaan sampai akhir Tuhan tidak mendesain kita untuk berjalan mandiri, ya, tetapi kita didesain untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan dengan segera, jangan mengulur-ngulur waktu, jangan menunda-nunda, dan kita mengutamakan Dia di dalam segala hal. Ingat, segala sesuatu yang kita utamakan di atas Tuhan adalah ilah. Yang ketiga, sebuah komitmen perubahan wujud nyatanya adalah di dalam ibadah. Maukah Bapak Ibu Saudara bersungguh-sungguh dalam ibadah? Kok ragu? Sedih ya kalau ragu. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Saya memberikan kita waktu untuk bersaat teduh sejenak 1-2 menit. Kita merenungkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Sungguhkah semua praktek-praktek yang kita lakukan selama ini merupakan kesungguh-sungguhan, keseriusan kita di hadapan Tuhan? Atau hanya karena sekedar rutinitas belaka? Praktek gerejawi yang karena sudah dijadwalkan. Bapak Ibu Saudara, jika itu yang kita temukan, maka sia-sialah yang kita lakukan. Karena kata Tuhan itu adalah hal yang mendukakan dan itu adalah hal yang menjijikkan di hadapannya. Maka pagi hari ini berdoalah kepada Tuhan, minta Tuhan memimpin hidup kita sehingga kita boleh membuka diri, mau menyadari bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan dan kita butuh Dia setiap waktu, sehingga ada sebuah langkah untuk mencari Dia dan mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Musik boleh mengiringi kita. Seperti pujian yang tadi kita sudah pujikan. Biarlah sungguh kita mencari wajah Tuhan bukan hanya di hari Minggu saja tentunya. Tetapi di sepanjang hidup kita, di setiap hari, di setiap langkah kita. Cari Tuhan di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kita kerjakan. Cari Dia di sana. Bersungguh-sungguhlah kepadanya. Maka Ia Allah yang menepati janjinya bagi kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita mau pujikan pujian. Ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Ku menemukan kasih-Mu. Karena Engkau bukan Tuhan yang jauh daripadaku. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku memanggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mohon dengan kasih penginjil Sulaiman berdoa. Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri, kita bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama Bapak Ibu, kita berdoa untuk diri kita, untuk gereja dan untuk seluruh jemaat secara khusus di GKI Leon Rungkut, supaya boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan ada kesungguh-sungguhan di dalam ibadah, dalam kita melayani, di dalam kita melakukan apapun, dan jemaat mengalami perubahan radikal di dalam praktek dan motivasi kita. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan, secara khusus kami bersatu hati berdoa untuk diri kami sendiri, untuk seluruh jemaat-Mu, untuk gereja kami di tempat ini, supaya kehadiran kami, setiap rutinitas, setiap hal yang kami lakukan bukan hanya sebagai budaya, bukan hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi biarlah sungguh semua merupakan kerinduan karena kami bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh menggugah hati kami dan boleh mengubah hidup kami. Sehingga ketika kami datang dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, kami boleh datang dengan kesungguh-sungguhan dan Tuhan menemukan kami pribadi lepas pribadi boleh seperti demikian, memuji memuliakan Engkau dengan sepenuh hati, dan bukan hanya berhenti di sana tetapi dengan sungguh-sungguh kami berkomitmen membulatkan hati, sepenuh hati dan jiwa untuk setia kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami karena sungguh kami lemah, kami terbatas, kami tidak mampu. Dunia begitu banyak hal menawarkan hal-hal yang menarik bagi kami. Tipu daya iblis begitu menarik dan begitu terasa enak untuk kami nikmati. Tetapi kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami. Kiranya terus mengingatkan kami bahwa kami hanya perlu bersandar kepada Tuhan. Kami hanya perlu mencari Tuhan. Kami hanya perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Kami tidak perlu memikirkan hal-hal lain karena Tuhan menjamin semua itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati gereja ini, berkati seluruh jemaat-Mu supaya sungguh boleh mengalami perubahan secara radikal seperti apa yang dialami oleh umat-Mu Israel. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Pokok doa kita yang kedua dan terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi pesta demokrasi akan dilaksanakan. Berdoa untuk keamanan supaya semua boleh berjalan dengan lancar, bahkan penghitungan suara dan semua rangkaiannya di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan yang menjauhkan dari semua kerusuhan, dari kepentingan-kepentingan kelompok yang merugikan masyarakat Indonesia. Kita buka suara berdoa untuk bangsa dan negara kita dan untuk pilpres yang akan diadakan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga secara khusus untuk bangsa dan negara kami, secara khusus di masa-masa pesta demokrasi sebentar lagi akan dilaksanakan. Tuhan, tentu banyak hal yang dipersiapkan dan tentu ada banyak hal yang di luar prediksi kami yang akan terjadi. Tetapi kami tahu dan kami percaya, kami tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang memimpin. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami untuk semua hal yang akan dilaksanakan di dalam pimpinan penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga Engkau menganugerahkan keadaan yang
baik, Engkau menganugerahkan ketentraman, kedamaian, menjauhkan dari segala rencana-rencana jahat oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan yang merugikan masyarakat Indonesia. Tuhan, berikan kami juga anak-anak Tuhan yang akan memilih, berikan kami hati yang sungguh bijaksana untuk boleh sungguh-sungguh memilih siapa yang Tuhan tentukan menjadi pimpinan bagi bangsa dan negara kami. Tentu bukan hanya untuk kami, anak-anak Tuhan, tetapi untuk seluruh orang yang ada di Indonesia, supaya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan semua yang kami lakukan pada pagi hari ini, seluruh rangkaian khotbah dan juga doa syafaat kami mungkin ada jauh dari sempurna yang Tuhan perkenankan. Kiranya Engkau mengampuni dan kiranya Engkau berbelas kasihan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Ada kantong biru untuk persembahan, dan apabila Bapak Ibu ingin memberikan persepuluhan, dapat dimasukkan kepada kotak coklat yang ada di depan ini. Sambil kita memberikan persembahan dan persepuluhan, mari kita pujikan pujian dari KPPK nomor 183. Aku milik-Mu, oh Tuhan. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu, ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu, ku mau dekat, dekat, dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Ku dikuduskan, rela diutus, berilah kuasa padaku. Ku dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintah-Mu, ku mau dekat, dekat salibmu, ku mau dekat padamu, ku mau dekat, dekat, dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kasih-Mu besar yang tak terhingga, berkat-Mu
Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Benar Tuhan, kami tidak bisa hidup menjauh daripadamu. Biar kami selalu mencari dan mendekat kepadamu Tuhan. Kami semua adalah milik-Mu Bapa. Biar kami boleh lebih sungguh-sungguh dalam hidup kami. Kami lebih sungguh-sungguh dalam ibadah kami. Kami boleh lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan kami. Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami belum sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk persembahan dan perpuluhan yang telah terkumpul. Biarlah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Mendoakan bagi setiap pengurus yang mengelolanya, kiranya dapat dipergunakan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.